Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Hari ini hari Selasa, tanggal 5 Oktober 2021. Di dalam video ini saya ingin membahas atau mereview mengenai beberapa ajuan saham yang telah diajukan oleh teman-teman kita di grup Telegram dan Instagram secara gratis setiap harinya. Ingat ya, disclaimer on, tidak menyarankan untuk memperbelikan dan memperjualkan saham. Hasil analisa saya perlu direvisi kembali dengan analisa masing-masing. Untuk teman-teman yang belum join di grup Telegram saya, bisa segera join di grup Telegram saya. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Serta jangan lupa untuk follow Instagram saya dengan username mc_saham. Saya akan mengupdate saham-saham pilihan saya untuk dibagikan ke teman-teman melalui grup Telegram dan Instagram. Maka dari itu, alangkah baiknya teman-teman join di grup Telegram saya dan follow Instagram saya agar tidak ketinggalan pilihan saham yang menarik. Mari dukung channel ini agar dapat berkembang dan membantu lebih banyak orang lagi dengan mengklik tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng untuk berlangganan di bawah ini. Oke, mari kita lanjutkan ke pembahasannya. Ya, kita mulai dulu di ISG ya. Jadi ISG hari ini ditutup di harga 6.288 dengan persentase min 0,86%. Ya. Dan kalau kita lihat di sini kondisi ISG memang terkoreksi ya, hari ini terkoreksi. Namun kalau saya lihat ini koreksi wajar ya. Ini koreksi wajar dan selama ISG masih bisa mempertahankan posisinya ya, masih bertahan posisinya di atas supportnya di harga 6.263 di sekitaran sana, yaitu masih ISG kemungkinan besar akan berpotensi lagi untuk menuju ke 6.388 ya. Jadi kalau ISG di sini memang lagi pada saat itu memang sideways ya, memang sideways dulu, big sideways. Namun ini area sideways-nya atau kotak ini sudah ditembus ya. Ini kalau saya beri tanda dulu. Ya, daerah kotak ini sudah ditembus dan memang ini sudah mematahkan area resistennya ya. Jadi semoga saja ISG bisa bangkit kembali nanti menyentuh di area 6.388. Jadi untuk ISG masih berpotensi untuk naik lagi ya. Kita lanjut lagi, di sini ada saham BPTN. Oke, untuk BPTN hari ini ditutup di harga 1.525 dengan persentase min 0,3%. Kalau kita lihat yang akumulasi hari ini ada PK, PG, IF, distribusi ada YP, SQ, dan OD ya, rata-rata harga di 1.527. Dan teman-teman yang memiliki saham BPTN harus lebih berhati-hati lagi dikarenakan juga ini bisa menjadi area shooting star ya, shooting star atau pembalikan arah, reversal ya seperti itu. Jadi bisa diperhatikan saja apakah BPTN ini besok bisa naik lagi atau masih turun ya. Ini area supportnya, oke. Jadi bisa diperhatikan lagi ya untuk BPTN area supportnya di 1.500 dan resistennya di 1.615 ya. Jadi bisa diperhatikan kalau teman-teman lihat harga BPTN ini masih di atas 1.500 ya, teman-teman ini masih layak untuk di hold ya, layak untuk dipegang, nanti bisa tahan saja setelah mengenai area resisten di 1.615 baru bisa take profit ya. Jadi untuk BPTN bisa diperhatikan area support pentingnya di 1.500. Kita lanjut lagi, di sini ada saham INTP. Untuk saham INTP hari ini ditutup di harga 9.900 dengan persentase min 1,74%. Stokastik berada di area oversold ya. Dan kalau kita lihat yang akumulasi ada YP, SQ, dan RB, distribusi ada CG, BB, dan BQ. Rata-rata harga di 9.972. Harga closing sudah di bawah EMA 90, 34, dan 21. Dan kalau kita coba cari area support dan resistennya, ya sebentar saya cari dulu. Oke, 8.800. Rp9.900 yang dimana harga closing hari ini.
Oke, sebentar. Oke, jadi untuk INTP sementara memang closing hari ini ditutup di harga 9.900 ya, yang dimana area supportnya. Tapi kalau teman-teman perhatikan lagi ya, ini di area support dan juga stokasiknya masih belum bertempetan, volume juga cukup tinggi. Kalau saya lihat sih kemungkinan besar besok bisa turun lagi ya. Besok INTP bisa turun lagi, kisaran harga ya di 9.500-an lah. Ya di 9.500-an. Nanti ya teman-teman kalau mau averaging down atau mau beli juga bisa di sana. Tapi yang jelas ini sudah di area support ya, penutupannya di area support. Dan ini kemungkinan besar akan menuju di area sini dulu. Di 9.550 ya, kalau area support ini ditembus, kemungkinan akan ke 9.550. Dan ini kalau ditembus lagi akan ke 9.325. Jadi bisa dilihat saja besok INTP apakah akan menembus area supportnya atau akan menembus resistennya di harga 10.175 ya. 10.175, kalau ini ditembus kemungkinan besar akan naik lagi hingga menyentuh di 10.700 untuk INTP. Kita lanjut lagi, di sini ada saham Idea. Untuk saham Idea hari ini ditutup di harga 182, dan kalau kita lihat yang akumulasi ada PD, AC, dan NI, distribusi ada XC, YP, dan AI ya, rata-rata harganya di 181. Jadi kalau saya lihat di sini memang sudah menembus area supportnya ya. Jadi kita lihat saja besok apakah Idea akan melanjutkan kenaikan harga lagi. Kalau harga Idea closingnya masih di atas 185 ini masih bagus ya. Namun kalau harga Idea tetap kondisinya di bawah 185, ini sebaiknya teman-teman lepas dulu. Dikarenakan apa, ini juga bisa menjadi suatu pertanda bahwa Idea akan lanjut lagi turun hingga menyentuh di area 169. Jadi besok diperhatikan saja, kalau besok bullish ya, syukur-syukur nanti teman-teman bisa profit atau take profit di harga 200 atau sekitar sana. Tapi kalau besok harga closing di bawah 185 ya, teman-teman bisa persiapkan diri ya, nanti kemungkinan besar Idea akan jatuh lagi ke 169. Yaitu kalau dari saya ya, stokastik juga sudah mulai crossing ya, bisa diperhatikan. Kita lanjut lagi, di sini ada saham CTRA. Untuk CTRA hari ini ditutup di harga 1.055 dengan persentase plus 1,9%, dan kalau kita lihat yang akumulasi ada CC, YU, dan JS. Distribusi ada ZP, BK, dan aset ya, rata-rata harga di 1.028. Volume hari ini cukup tinggi, namun perlu diperhatikan di sini stokastik sudah mulai berdampingan di area overbought atau jenuh beli. Jadi bisa diperhatikan ya, ini bisa jadi juga merupakan area shooting star ya, candle shooting star. Dan juga harga closing hari ini ditutup tepat di resistennya ya teman-teman ya. Di resistennya kita bisa menggunakan Fibonacci. Ya, kita coba cari menggunakan Fibonacci dulu. Ya. Oke. Ya, jadi teman-teman yang memiliki CTRA bisa diperhatikan. Ya, saya cari dulu untuk area supportnya. Seribu 1070 sih area resistennya. Area resistennya di 1070. Dan selanjutnya di sini. 1120 ya. Saya pakai koordinat saja. Jadi untuk CTRA ini ya, teman-teman yang memiliki CTRA bisa diperhatikan ya. Bisa diperhatikan. Tadi rata-rata harga hari ini di 1028 ya. Yang akumulasi ada CC, YU, dan JS. Harga rata-ratanya sekian. Tapi kalau secara keseluruhan tadi rata-ratanya di 1028. Dan kalau saya lihat di sini, kalau besok CTRA bisa tembus di atas harga 1070 ya. Kalau bisa tembus di harga 1070, kemungkinan akan naik lagi ke 1120 ya untuk CTRA. Tapi kalau besok masih turun lagi, ya kemungkinan akan menyentuh di harga 1000 dulu ya.
Jadi secara A bisa diperhatikan lagi untuk area support dan resistennya. Kita lanjut lagi, di sini ada saham Maya. Oke, untuk saham Maya hari ini ditutup di harga 720 dengan persentase min 2,04% ya. Kalau kita lihat yang akumulasi hari ini ada OD, SQ, dan YP, distribusi ada EP, ZP, dan AO. Rata-rata harga di 725. Harga closing masih di bawah EMA 90, 34, dan 21. Kalau kita lihat di sini kondisinya, ya memang hari ini turun lagi ya minus 2%. Apakah teman-teman masih ingin menghold? Ya itu terserah teman-teman. Tapi kalau saran saya sendiri, saham seperti ini buat apa di hold ya? Buat apa di hold? Sebaiknya dilepas saja. Ya, teman-teman harus move on ya. Jadi banyak saham yang sekarang lagi naik-naik, kalau teman-teman nggak join nanti malah ketinggalan kereta ya seperti itu. Tapi kita lanjut lagi di sini untuk saham Maya, area supportnya di 700 dan resistennya di 750 ya. Sementara ini areanya di 720 ya, area closingnya di 720, kurang lebihnya di pertengahan antara support dan resisten ya, jadi bisa diperhatikan saja. Kalau seumpamanya harga sudah mengenai 750, teman-teman bisa take profit, tapi kalau harga closing sudah di bawah 700, teman-teman bisa stop loss. Kita lanjut lagi, di sini ada saham Kota. Oke, untuk saham Kota hari ini ditutup di harga 149 dan kalau kita lihat di sini ada suatu candlestick yang cukup menarik yang dimana ini membuat suatu hammer ya. Semoga saja ini merupakan pertanda reversal bagi Kota. Kalau kita lihat yang akumulasi ada MG ya. Jadi MG sudah mulai masuk tapi harga rata-ratanya di 141 ya. Jadi perlu diperhatikan rata-ratanya di 141. Dan yang kedua ada XA dan AO ya. Dan yang distribusi ada YP, XC, dan PD. Dan kalau kita lihat rata-rata harganya di 141 ya, memang mengikuti harga MG ini. Dan sementara waktu, kalau teman-teman yang memiliki Kota, sebenarnya masih bisa di hold ya, masih bisa di hold. Dikarenakan apa? Ini harga closing masih di atas 144 ya teman-teman ya. Harga closing masih di atas 144 dan teman-teman yang ingin hold silakan nanti bisa take profit di resistennya di kisaran harga 166 atau selanjutnya di 195 hingga 204. Semoga saja ini bisa reversal dan nanti teman-teman bisa take profit pertama di area resisten ya, kurang lebih kalau kita hitung secara persentase ya dari harga closing hari ini kurang lebihnya sudah 12% ya menuju ke resistennya ya. Semoga saja teman-teman bisa take profit. Dan kalau yang belum join di grup Telegram saya, bisa segera join ya. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Kita lanjut lagi. Di sini ada saham WOWS. Ya, ada saham WOWS. WOWS, oke. Jadi untuk saham WOWS ini sudah mendekati area mati. Jadi teman-teman seharusnya kalau saham seperti ini, kalau teman-teman suruh saya analisa ya, jadi teman-teman harus diperhatikan lagi ya untuk saham WOWS. Kalau teman-teman seumpamanya saya sudah beli nih di harga 55 ya, sebagai contoh seperti itu. Sudah beli nih di harga 55, sekarang turun di 51. Ya, bagaimana ini ke depannya? Apakah bisa naik lagi untuk saham WOWS ini ya? Kalau sudah mendekati area mati ya. Area mati itu harga 50 ya, teman-teman ya. Area mati itu harga 50 yang dimana harganya nggak bergerak sama sekali ya, tidak ada yang minat beli. Ini sama saja seperti suspend ya, teman-teman mau jual nggak bisa tapi kalau beli bisa ya, jadi kan bingung ya, ini lebih berhati-hati kalau harga sudah closing di 50 habis yang punya saham WOWS ini ya. Kalau kita lihat yang akumulasi ada EP, CC, dan YC, distribusi ada PD, AI, dan YP. Rata-rata harga di 53 ya, semoga saja besok bisa diangkat dikit lah. Besok bisa diangkat dikit, nanti teman-teman bisa segera exit ya. Karena juga rata-ratanya di 53 ya, jadi bisa diperhatikan lagi. Kita lanjut lagi, di sini ada saham Yellow. Untuk saham Yellow hari ini ditutup di harga 390 dengan persentase plus 1,04% ya. Volume hari ini juga cukup kecil sekali, jadi ini sangat rawan sekali ya untuk Yellow. Kalau kita lihat yang akumulasi ada KK, CC, dan MG, distribusi ada EP, BK, dan AK. Untuk rata-rata harga sendiri di 384 ya, jadi memang sudah di bawah harga closing hari ini. Sementara harga closing masih di atas EMA 90 dan di bawah EMA 34 dan 21 ya tentunya. Ya ini kurang lebihnya masih di atas EMA 34 lah ya, masih di atas EMA 34.
Tapi teman-teman juga perlu diperhatikan ya, perlu diperhatikan kalau harga yellow masih bertahan di atas harga 354, ini masih layak untuk teman-teman hold ya. Tapi begitu teman-teman sudah lihat bahwa harga yellow sudah di ini ya, saya beri area support baru ya. Saya beri area support baru 374 merupakan area support dari saham yellow ini ya, 374. Jadi teman-teman bisa diperhatikan kalau harga closing sudah di bawah 374, ini potensi lagi untuk turun ke 354 ya. Ke 354. Tapi kalau semuanya yellow sudah tembus harga closingnya di atas 406 ya, garis ini. Di atas 406 ini naik lagi nanti yellow ya ke harga 464. Sementara waktu ini kemungkinan ranging dulu harganya, tapi kalau sudah break resisten nanti teman-teman bisa beli atau beli di support juga bisa ya. Jadi untuk yellow bisa diperhatikan untuk area support dan resisten. Kita lanjut lagi, di sini ada saham ASII. Saham ASII hari ini ditutup di harga 5.550 dan kalau kita lihat yang akumulasi ada KZ, AI, dan BP ya. Dan untuk distribusi ada MG, ZP, dan YP. Rata-rata harga mereka di 5.590, kurang lebihnya sudah di atas harga closing hari ini. Dan sementara closing hari ini masih di atas 590, 34, dan 21 ya. Kalau saya lihat di sini, harga closing hari ini kurang lebihnya ditutup di area swing high-nya, yang dimana ini merupakan area support ya. Jadi 5.550 itu merupakan area support dari saham ASI. Ya semoga saja besok bisa tembus resisten kurang lebihnya di harga 5.650 ya. Dan kalau hari ini koreksi min 0,45%, kalau bagi saya ini wajar-wajar saja, dikarenakan apa? Ini sudah mulai beranjak naik ya. Tapi perlu diperhatikan lagi di sini stokastik juga sudah mulai dead cross di area overbought atau jenuh beli. Jadi bisa diperhatikan kalau besok banyak yang distribusi, kemungkinan harga akan diangkat akan dibawa turun hingga menyentuh area support di 5.350 ya. Ini kalau area support ini ditembus ya, ini kemungkinan lagi turun lagi ke harga 5.350 untuk ASI ya. Ya, saya tekan saja kalau semoga saja besok bisa naik ya, bisa tembus resisten ini. Kita lanjut lagi, di sini ada saham main. Untuk saham main hari ini ditutup di harga 760 dengan persentase min 3,18%. Kalau kita lihat yang akumulasi ada NI, PD, dan DR, distribusi ada CC, DP, dan YP. Rata-rata harga di 773 kurang lebihnya sudah di atas harga closing hari ini. Dan sementara waktu kalau saya lihat ini main sudah membuat rejection ya di area supportnya yang dimana di harga 750 dan harga terendah main hari ini di 750 juga. Jadi ini area support yang cukup akurat ya, cukup akurat juga. Sementara waktu ini ada beberapa area support yang teman-teman juga perlu diketahui. Kalau seumpamanya nanti main break ya, break area support, jadi teman-teman sudah bisa tahu di manakah area penting untuk diperhatikan ya. Oke. Jadi untuk main ini area supportnya di 750 dan kalau misalnya nanti tembus ya, kemungkinan turun lagi ke 725. Tapi kalau saya lihat dikarenakan juga volume ini cukup tinggi ya, kemungkinan saja besok bisa turun ya. Besok bisa turun dulu di harga 725 ya. Tapi ini 750 juga merupakan area support yang cukup kuat ya, cukup kuat juga. Jadi untuk main area supportnya di 750 dan kalau ditembus ke 725, resistennya di 790 hingga 800 kalau ditembus ke 825. Kita lanjut lagi, di sini ada saham Pegas. Untuk saham Pegas hari ini ditutup di harga 1.480 dengan persentase min 5,34%. Kalau kita lihat yang akumulasi ada ZP, KZ, dan AZ, distribusi ada AI, MG, dan GR ya. Rata-rata harga di 1.463. Oke. Harga closing hari ini ya untuk saham Pegas ini di harga 1.480 dan untuk area supportnya sendiri di 1.390. Area supportnya di 1.390 dan ini Pegas sangat naik kencang sekali ya. Sangat naik kencang sekali, kurang lebih nanti targetnya lah di kisaran 1.550 lah ya. Di kisaran sana ya, di kisaran sini. 1.550. Tapi perlu diperhatikan kalau ini membuat rejection ya. Kalau besok harga Pegas nggak berhasil ditembus ya,
nggak berhasil menembus di harga 1.500, ini jatuhnya nanti dalam ya. Pegas nanti jatuhnya bisa dalam, kurang lebihnya nanti di 1.390 dan selanjutnya di 1.290. Jadi bisa diperhatikan lagi kalau Pegas besok bisa nembus di atas harga 1.500, kemungkinan akan naik lagi ke 1.630 ya. Bisa diperhatikan untuk area support dan resisten, kalau mau beli di break on resisten bisa, atau buy on support juga bisa. Kita lanjut lagi, di sini ada saham TINS. Untuk saham TINS ya, hari ini ditutup di harga 1.605 dengan persentase min 6,64%. Jadi memang volume hari ini cukup tinggi dikarenakan apa? Ini sebenarnya sudah breakout ya. Kalau saya bilang ini sudah breakout, tapi kalau teman-teman yang mau masuk nanti bisa dilihat saja apakah besok harga TINS masih bisa di atas harga breakout ini ya. Kurang lebihnya di 1.580 lah. Kalau besok masih bisa di atas 1.580, ini bisa naik lagi ya TINS ya. Kalau kita lihat yang akumulasi ada PK, CC, dan MI, distribusi ada NI, SQ, dan OD. Rata-rata harga di 1.627 memang sudah di atas harga closing hari ini. Dan juga harga closing hari ini ditutup di atas EMA 90, 34, dan 21 ya. Jadi kalau teman-teman seumpamanya sudah tertarik dengan saham TINS, ya nanti bisa beli di area supportnya ya, kurang lebih di 1.580 lah. 1.580. Tapi juga perlu dilihat konfirmasi kalau besok closingnya masih di atas 1.580, ya teman-teman bisa entry. Tapi kalau sudah di bawah 1.580, ya sebaiknya tunggu dulu ya, jangan entry. Dikarenakan juga nanti bisa saja false breakout ya, seperti itu. Jadi untuk TINS, area supportnya di 1.580. Saya beri tanda saja. 1.580 dan resistennya di 1.700 ya. Kita lanjut lagi, di sini ada saham MEDC. Oke, untuk saham MEDC hari ini ditutup di harga 590 dengan persentase min 4,42%. Kalau kita lihat yang akumulasi hari ini ada YU, FS, dan PD, distribusi ada YP, MG, dan AI. Rata-rata harga di 591 dan sementara waktu hari ini MEDC ini ditutup di area resisten ya. Apakah besok akan membuat suatu rejection? Kalau seumpamanya besok membuat rejection atau harga mantul ya, ini kemungkinan besar MEDC akan dibawa turun lagi hingga menyentuh area support di harga 550 ya. Namun kalau besok berhasil tembus ya, kemungkinan besar harga akan diangkat naik lagi ya. Harga akan diangkat naik lagi di 630 ya kalau saya lihat ya. Kita juga bisa menggunakan Fibonacci sebenarnya. Ya 630 ya. Jadi untuk MEDC bisa diperhatikan untuk area support dan resistennya. Ya, besok saja ya, semoga saja besok bisa bertahan di atas 560 ya dan lanjut lagi naik ke 630. Oke, jadi untuk MEDC demikian. Kita lanjut lagi, di sini ada saham BEPS. Oke, untuk saham BEPS hari ini ditutup di harga 1.505 dengan persentase plus 1,35%. Closing masih di atas EMA 90, 34, dan 21. Kalau kita lihat yang akumulasi ada BK, YP, dan AK ya. Distribusi ada YU, ZP, dan EP. Rata-rata harga di 1.500 lah kurang lebihnya di area sana. Dan sementara waktu memang BEPS ini sudah membuat higher low, tapi perlu diperhatikan mungkin ini merupakan saham gorengan ya. Dikarenakan apa, ini juga sempat digoreng ya. Sempat digoreng. Ini memang sudah membuat higher low ya, sudah membuat higher low. Ya, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ya, kemungkinan besar area supportnya di 1.350 ya. Sementara waktu kalau harga closing masih bertahan di atas harga ini. Kalau harga closing masih di atas 1.400 ya, ini masih bisa di hold lah ya. Masih bisa di hold. Tapi kalau harga closing sudah di bawah 1.400, apalagi sudah di bawah 1.350, ya ini perlu lebih berhati-hati lagi ya. Tapi sementara waktu BEPS ini masih oke. Nanti teman-teman bisa tunggu saja. Kalau mau take profit bisa di area resistennya di 1.610. Kita lanjut lagi, di sini ada saham Weton.
Oke, untuk saham Weton hari ini ditutup di harga 280 dengan persentase min 2,10%. Kalau kita lihat yang akumulasi ada GR, MG, dan XC. Distribusi ada YU, YB, dan AT. Rata-rata harga di 286 memang sudah di atas harga closing hari ini ya. Sementara waktu ya, ini coba saya cari menggunakan Fibonacci dulu. Ya, sebentar. Ini area resistennya sih kalau saya lihat ya. 295 area resisten dan ini juga resisten yang cukup kuat juga ya. Jadi untuk Weton ini ya kalau seumpamanya besok masih enggak harga closing masih di bawah 295 ini mungkin nanti turun lagi ya ke harga 264. Tapi kalau Weton besok bisa tembus ya, bisa naik lagi di atas harga 295 ini potensinya besar sekali. Dan teman-teman juga bisa beli. Dikarenakan apa? Ini juga saham bagus sebenarnya dan ini sudah membuat higher low atau nilai puncak tinggi, nilai puncak rendahnya semakin tinggi. Tapi kalau harga closing masih di bawah 295, ini nanti Weton bisa jatuh lagi harganya ke 264 ya. Jadi besok merupakan hari penentuan apakah Weton akan berhasil harga closingnya menembus di atas 295 atau belum ya. Jadi bisa diperhatikan area support dan resisten. Sementara waktu kalau masih di bawah 295 nanti akan jatuh lagi ke 264. Kita lanjut lagi, di sini ada saham Tower. Oke, untuk saham Tower hari ini ditutup di harga 1.250 dengan persentase min 4,21%. Kalau kita lihat yang akumulasi ada SQ, YP, dan YU, distribusi ada kaset, BB, dan IF. Rata-rata harga di 1.260 ya untuk Tower ini. Dan memang harga closing hari ini ditutup di bawah EMA 90, 34, dan 21. Dan ini sudah membuat rejection ya di area supportnya. Ini merupakan area support yang cukup kuat juga, yang dimana harga terendah hari ini di 1.225 ya. Stokastik juga sudah mulai turun, kurang lebihnya nantilah 3 hari. Mungkin stokastiknya sudah berada di area over sold dan nanti bisa bangkit kembali ya. Bisa terciptanya golden cross ya. Kurang lebihnya 3 hari sih kalau prediksi saya. Tapi sementara waktu area support yang cukup kuat berada di 1.240 ya. Ini area support yang cukup kuat juga. Seharusnya bisa lah mempertahankan posisinya ya. Seharusnya bisa. Jadi ini area support yang cukup kuat juga. Dan kalau ini bisa misalnya masih bertahan di atas 1240, ini potensi besar untuk Tower untuk naik lagi hingga menyentuh di 1285. Ya 1285 dan selanjutnya di 1330 ya untuk Tower. Jadi bisa diperhatikan untuk Tower ini. Ya bisa diperhatikan. Sebenarnya ini besok bisa jadi merupakan hari penentuan ya. Apakah Tower masih di atas 1240 atau sudah di bawah 1240 ya. Jadi kita bisa perhatikan saja. Kita lanjut lagi, di sini ada saham BRIS. Saham BRIS hari ini ditutup di harga 2098 dengan persentase hari ini BRIS ditutup di harga 2080 ya dengan persentase min 1,9% dan kalau kita lihat harga rata-ratanya di 2090. Broker yang melakukan akumulasi ada ZP, NI, dan PD, distribusi ada PK, YB, dan EP ya untuk di sini. Sementara waktu area support yang cukup kuat berada di 2040 ya, area supportnya di 2040 dan resistennya di 2200. Jadi kalau teman-teman seumpamanya nanti mau beli ya bisa di 2040. Ya tapi kalau harganya mau lebih bagus lagi bisa tunggu saja di 1940 ya untuk BRIS. Tapi jangan melawan arah tren ya. Ini trennya lagi turun ya. Jadi bisa diperhatikan lagi untuk BRIS supportnya di 2040 dan resistennya di 2200. Kita lanjut lagi, di sini ada saham IMAS. Untuk saham IMAS hari ini ditutup di harga 995 dengan persentase plus 3,65% ya. Kalau kita lihat yang akumulasi ada DR, BK, dan KK, distribusi ada LG, GR, dan HP. Dan untuk rata-rata harganya di 987, untuk area supportnya sendiri di
943 ya teman-teman ya, di 943, dan untuk resistennya di 1050. Ya, jadi resistennya di 1050, sementara waktu memang hari ini IMAS menguat ya, ditutup dengan persentase plus 3,65% ya, jadi memang menguat. Ya, semoga saja bisa melanjutkan kenaikan harga lah ya, setidaknya bisa menyentuh di 1050 ya. Kalau IMAS harga closingnya sudah ditutup di atas harga 1000 saja sudah bagus lah. Sudah bagus. Tapi ini area supportnya juga perlu diperhatikan. Jadi kalau teman-teman yang seumpamanya minat untuk saham IMAS dan mau beli, nanti bisa beli di 940 ya, sesuai area support yang sudah saya tentukan. Kita lanjut lagi, di sini ada saham di GNS. Oke, untuk DGNS hari ini ditutup di harga 750 dengan persentase min 2,6% ya. Harga closing sudah di bawah EMA 90, 34, dan 21. Dan kalau kita lihat yang akumulasi hari ini ada YP, SQ, dan ZR. Distribusi ada CP, GR, dan BQ. Rata-rata harga di 721, dan hari ini closingnya sudah menembus area resisten yang perlu diperhatikan juga ya. Area support yang sudah ditentukan. Tetapi ini juga bisa dijadikan bahan pertimbangan. Di sini juga sudah ditutup di area support lagi ya, 745. 745 bisa. Oke, jadi untuk di GNS ini ya, di GNS ini area supportnya berada di 740 hingga 760 ya. Jadi ini sudah memasuki area demand ya, di area demand. Arah sini saya beri tanda dulu ya. Jadi ini sudah memasuki area demand. Ya semoga saja kalau DGNS ini bisa rebound ya, membuat suatu rejection di area demand-nya ya, ini kemungkinan besar nanti DGNS ini bisa rebound kembali hingga menyentuh di 800 ya. Ini area resisten yang cukup kuat juga. Jadi bisa diperhatikan saja kalau DGNS harga closing sudah di bawah 740 ya, teman-teman seharusnya bisa stop loss ya. Tapi untuk menghindari area atau kejadian false breakout ya, nanti teman-teman bisa antisipasi dengan kerugian minus 3% lah kurang lebihnya. Jadi kalau harga di GNS ini sudah di bawah 720, teman-teman nanti bisa stop loss, tapi kalau harga closing masih di atas 720 ya, ini masih bisa di hold ya. Jadi kesimpulannya apa? Kita lihat saja besok apakah di GNS masih di atas 720 atau di GNS sudah ditembus di bawah 720 ya. Itu merupakan hari penentuan besok ya. Tapi sejauh ini kalau teman-teman sudah melihat di GNS bisa menyentuh di harga 800 ya, teman-teman bisa take profit. Kita lanjut lagi, di sini ada saham RWNS. Untuk saham RWNS hari ini ditutup di harga 508 dengan persentase hari ini ditutup di harga 505 ya. Jadi RWNS hari ini ditutup di harga 505 dengan persentase min 9,8%. Dan kalau kita lihat yang akumulasi hari ini ada YU, AK, dan NI, distribusi ada MG, AO, dan DH ya. Rata-rata harga di 508. Memang baru IPO mulai dari tanggal 8 September dan langsung naik melesat ya, sudah beberapa kali auto reject ke atas, meskipun hanya 9% atau 10% ya di area sana, tapi ini sudah mulai dibanting turun. Jadi sebaiknya apa? Ya, apakah saya akan lepas saham RWNS ini? Kalau kita lihat di sini volume cukup tinggi ya. Hari ini volume cukup tinggi, dan kalau teman-teman kalau kita mau coba technical analisa, ya kita bisa menggunakan candle ya. Karena kan juga data yang kita peroleh belum banyak ya. Jadi untuk area supportnya di 478 untuk RWNS ini. Dan untuk area resistennya di 580 ya. Jadi bisa diperhatikan, tapi saran saya kalau besok masih banyak yang distribusi, teman-teman bisa segera stop loss saja ya. Nanti bisa jadi ini malah koreksi lebih dalam lagi ya. Jadi demikian untuk RWNS. Area support dan resisten saya beri satu garis dulu ya. Kita lanjut lagi, di sini ada saham Tifas.
Untuk saham Tifas hari ini ditutup dengan posisi auto reject bawah di harga 5.625 dikarenakan apa? Di sini atau kemarin Tifas sudah ditutup dengan persentase yang cukup besar ya. Di harga 6.025 dengan persentase plus 18%. Jadi memang hari ini mungkin banyak yang melakukan distribusi sehingga harga ditutup dengan posisi auto reject bawah atau dengan persentase min 6,64%. Sementara untuk Tifas ini kalau kita lihat yang akumulasi hari ini ada PG, ITF, dan BF. Distribusi ada NI, BK, dan CC ya. Rata-rata harganya di 5.767 dan sementara harga closing masih di atas EMA 90. Kita bisa menggunakan Fibonacci untuk mencari area support dan resisten. Jadi sementara untuk area supportnya di 5.450 untuk Tifas, jadi bisa diperhatikan terutama bagi teman-teman yang memiliki saham tersebut ya. Ya, ini merupakan area demand. Ini demand yang cukup penting juga sih kalau saya lihat. Ya, saya cari area support dan resistennya dulu. Sambil menunggu bagi teman-teman yang belum punya grup Telegram bisa join di grup Telegram saya. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Oke. Kita lanjut lagi di sini untuk saham Tifas ya. Di sini memang harga closingnya sudah mendekati area demand atau bahkan sudah memasuki area demand-nya. Jadi teman-teman bisa diperhatikan untuk Tifas ini area demand atau minat belinya di kisaran harga 5.175 hingga 5.650. Jadi ini merupakan area demand. Kalau sumpamanya teman-teman masih rugi nanti bisa tunggu saja. Bisa averaging down kurang lebihnya di harga 5.000-an ya. Bisa averaging down di area sana, nanti bisa take profit di resisten di harga 6.025 dan 6.325. Jadi untuk area support dan resisten yang sudah saya tentukan, teman-teman bisa screenshot mungkin ya, bisa screenshot atau catat. Kalau Tifas ini area supportnya tadi di 5.650 lah kurang lebihnya harga closing hari ini. Tapi kalau saya lihat di sini kemungkinan besok bisa turun lagi ya kalau banyak yang melakukan distribusi. Kurang lebihnya akan turun ke 5.300-an ya. Kita lanjut lagi di sini ada saham BBHI. Mungkin untuk BBHI hari ini ditutup di harga 3.580 dengan persentase min 2,19% ya. Kalau kita lihat yang akumulasi hari ini ada MG, CD, dan AK. Distribusi ada Aset, AI, dan YP. Rata-rata harga di 3.595 dan untuk area supportnya sendiri di 3.460. Ini merupakan area support dan untuk resistennya di 3.910 ya. Jadi untuk BBHI bisa diperhatikan untuk area support dan resisten. Dan sementara waktu kalau saya lihat ini kemungkinan besar BBHI akan dibawa turun lagi di area resistennya ya. Di area resistennya kurang lebih ya di kisaran harga sinilah, di kisaran harga 3.800 ya, bisa jadi di kisaran harga 3.500-an ya di daerah sana. Atau bisa jadi di 3.460 lah. Jadi untuk BBHI ini bisa diperhatikan lagi untuk area supportnya. Oke, area supportnya di 3.460 ya. Kalau teman-teman masih rugi nanti bisa averaging down di area sini atau nanti kalau semuanya besok banyak yang akumulasi, teman-teman bisa take profit di 3.910 di area resistennya. Jadi yang akumulasi ada MG, CD, dan AK ya. Jadi MG akumulasi kurang lebihnya rata-rata harganya di 3.574 ya. Semoga saja BBHI besok bisa diangkat naik hingga menyentuh di area resisten dan teman-teman bisa take profit. Kita lanjut lagi di sini ada saham Roda. Saham Roda hari ini ditutup di harga 99 dengan persentase 0,0%. Kalau kita lihat yang akumulasi hari ini ada AG, OD, dan WQ, distribusi ada DH, YP, dan CC. Rata-rata harga di 98 ya kalau untuk Roda ini.
Dan sementara waktu kalau kita perhatikan untuk area support dan resisten, kita bisa menggunakan volume sebagai patokan harga. Ya, supportnya di 101 ya. Area resistennya di 101 dan tadi untuk supportnya kita bisa coba cari menggunakan Fibonacci. Ya, kurang lebih memang di area sini ya. Kalau saya lihat di 93 untuk area supportnya. Dan untuk kalau 93 ditembus, kemungkinan akan menuju ke 81 ya, teman-teman ya. Kemungkinan akan ke area sana dulu. Ya, jadi coba saya jelaskan. Jadi ini untuk roda, ya untuk area supportnya di 93 dan resistennya di 101. Kalau harga closing sudah di atas 101, ini kemungkinan besar lah akan menyentuh di area 122 kalau seumpamanya banyak yang melakukan akumulasi. Dikarenakan juga ini roda sempat digoreng ya, ini sudah sempat digoreng. Kalau saran saya besok roda kemungkinan akan menyentuh di 93 dulu. Ini waktunya teman-teman untuk averaging down ya. Untuk averaging down, nanti setelah harga average teman-teman turun, nanti teman-teman bisa segera exit ya. Biasanya kalau setelah mengenai area support harus naik dikit, nanti baru diguyur lagi. Jadi untuk roda, ya demikianlah untuk triknya. Ya, kalau ada pertanyaan nanti bisa diajukan di grup Telegram ya. Kita lanjut lagi, di sini ada saham LPKR. LPKR hari ini ditutup di harga 159 dengan persentase min 2,45%. Kalau kita lihat yang akumulasi ada MG, AT, dan DX, distribusi ada PK, YU, dan YP. Rata-rata harga di 161, dan memang di sini LPKR sudah membuat higher low atau harga puncaknya semakin lama semakin tinggi, semakin harga puncak rendahnya ya semakin lama semakin tinggi. Dan sementara waktu untuk area supportnya sendiri berada di 151 dan resistennya di 165. Kalau resisten ini ditembus ya 165 ini ditembus, kemungkinan besar akan menuju ke 172. Begitu pula untuk area supportnya, kalau supportnya ke 151 ini ditembus, kemungkinan besar akan menuju ke 142. Jadi untuk LPKR demikian. Kalau kita lihat yang akumulasi tadi ada MG ya. Rata-rata harganya di 161 ya teman-teman ya. Rata-rata harga di 161. Kita lanjut lagi, di sini ada saham Telkom. Saham Telkom hari ini ditutup di harga 3.670 dengan persentase 0,0%. Kalau kita lihat yang akumulasi hari ini ada KZ, DX, dan BB. Distribusi ada BK, RX, dan AI ya. Rata-rata harganya di 3.641. Dan di sini sudah membuat gravestone ya, kalau saya lihat sini sudah membuat gravestone, jadi perlu lebih berhati-hati. Kemungkinan saja besok bisa turun ya untuk Telkom ini. Bisa jadi turun ya, bisa jadi turun. Jadi perhatikan saja kalau besok memang turun ya banyak yang distribusi, kemungkinan harga akan menuju ke 3.570 di arah sana. Sementara waktu kita bisa menggunakan Fibonacci untuk mencari area resistennya ya. Karena kan juga resisten ini yang belum kita ketahui. Ya ini sebenarnya bagus lah ya. Telkom ini bagus untuk swing ya teman-teman ya. Bagus untuk swing. Kurang lebihnya nanti targetnya di 3.921 untuk Telkom ini ya. Kalau teman-teman mau hold, it's okay. Dikarenakan juga kenapa ini sudah membuat higher low. Ya, kalau kita lihat di sini lama-lama harganya naik terus atau puncak rendahnya semakin lama semakin naik ya. Jadi kalau mau di hold nggak apa-apa, nanti bisa take profit di 3.900-an. Lanjut lagi, di sini ada saham SAMI. Saham SAMI hari ini ditutup di harga 444 dengan persentase min 5,53%. Kalau kita lihat yang akumulasi ada YP, BK, dan NI, distribusi ada SQ, GR, dan PD. Rata-rata harga di 457 dan volume hari ini sangat tinggi sekali.
Ya, jadi ini hari ini Sami kalau saya lihat ditutup di area support ya. Di area support kalau saya lihat. Saya cari area support dan resistennya terlebih dahulu. Oke, saya jelaskan ya untuk Sami. Kalau besok, oke ya, di sini saya lihat area support di 430, 430. Ya, benar. Jadi untuk Sami ya, bisa diperhatikan kalau teman-teman yang memiliki saham Sami, kalau besok teman-teman lihat Sami masih di atas 430, teman-teman masih bisa hold. Tapi kalau Sami besok harga closing-nya sudah di bawah 430, teman-teman harus lepas ya. Dikarenakan juga kalau misalnya Sami harga closing-nya sudah di bawah 430, ini kemungkinan besar nanti turun lagi ke harga 400 ya. Harga 400, toh juga ini trennya lagi turun, jadi teman-teman lihatlah peluang saham lainnya yang mana bisa lebih menguntungkan ya posisinya. Jadi untuk Sami area supportnya di 430 dan resistennya di 480. Kita lanjut lagi, di sini ada saham SIM. SIM hari ini ditutup di harga 482 dengan persentase plus 2,5%. Volume hari ini juga cukup tinggi. Kalau kita lihat yang akumulasi ada YB, CC, dan NI. Distribusi ada ZP, KK, dan EP. Rata-rata harga di 482 dan untuk mencari area support dan resistennya kita bisa menggunakan Fibonacci ya teman-teman ya. Kita bisa menggunakan Fibonacci kurang lebihnya di area sini. 555 ya. Ini area resisten sementara. Ya, ini area resisten sementara, tapi sini juga ada beberapa area resisten yang teman-teman juga perlu perhatikan, terutama bagi teman-teman yang sudah memiliki saham SIM ini ya, Salim Ifom Mas Pratama ya. Terutama teman-teman yang sudah memiliki perlu diperhatikan untuk area support dan resistennya. Jadi untuk SIM ini area supportnya sementara di 458 dan area resistennya berada di 530. Sementara kalau SIM ini harganya masih bertahan di atas 458, ini kemungkinan besar SIM nanti bisa lanjut naik lagi hingga menyentuh di area 530 ya. Jadi untuk area supportnya di 458 dan resistennya di 530. Bisa diperhatikan lagi untuk area support dan resistennya sudah saya beri tanda garis hitam atau label hitam di sebelah kanan ini ya, bisa diperhatikan untuk harganya. Kita lanjut lagi, di sini ada saham Kios. Untuk saham Kios hari ini ditutup dengan posisi auto reject bawah, jadi teman-teman perlu perhatikan ini sebenarnya sudah saham ini sudah saya pantau jauh-jauh hari dan memang hari ini terjadi. Kios hari ini sangat dahsyat sekali ya. Kalau kita lihat yang akumulasi hari ini ada YJ, MK, dan ZP, distribusi ada CP, YP, dan RO. Rata-rata harga di 994 dan hari ini harga kios ditutup di harga 950. Jadi sudah jauh di atas ya harganya. Sudah jauh di atas. Oke, jadi teman-teman yang sudah punya kios ya, bisa diperhatikan kalau saran saya sendiri, teman-teman yang sudah memiliki kios harusnya sudah mengetahui kondisinya kios ini seperti apa ya. Kios sebenarnya kalau teman-teman bilang saya ingin hold, itu salah ya, itu salah. Seharusnya teman-teman sudah stop loss. Ya, jangan kaget, teman-teman harusnya sudah stop loss. Saya beri tanda dulu untuk area support dan resistennya. Ya, sambil menunggu teman-teman yang belum klik tombol subscribe, bisa mohon bantuannya untuk diklik tombol subscribe untuk memotivasi saya untuk lebih giat membantu teman-teman lagi ya. Oke, teman-teman bisa diperhatikan kalau teman-teman lihat di sini ini merupakan area pola ya, area pola.
yang di mana kita namakan dengan triangle. Ini sudah merupakan area triangle yang di mana ini sudah dipatahkan ya. Triangle-nya sudah dipatahkan dan sangat dahsyat sekali. Ini kemungkinan besar kalau besok masih di bawah 995 atau di bawah 1000 ya. Kalau kios besok harga closing di bawah 1000, teman-teman seharusnya sudah lepas ya. Saya ingatkan kembali, teman-teman seharusnya sudah lepas. Karena kenapa? Ini kalau harga kios masih di bawah 1000, ini akan lanjut turun lagi ya. Ini serius ya, teman-teman harus perhatikan. Kalau harga kios besok masih di bawah 1000, ya di bawah 1000, teman-teman harusnya sudah lepas. Kalau enggak nanti tambah merosot harganya ya. Kemungkinan merosotnya akan dibawa dulu ke harga 900 dulu ya. Ini step by step dulu. Kemungkinan harga akan dibawa turun ke harga 900 dan selanjutnya ke 820. Jadi untuk kios, saran saya teman-teman besok bisa diperhatikan. Kalau harga besok masih di bawah 1000, ya teman-teman seharusnya sudah cut loss. Tapi kalau kios masih di atas 1000, ya posisinya sudah di atas 1000, teman-teman bisa hold ya. Demikian untuk kios. Kalau kita lihat yang tadi rata-rata harganya saja di 994 ya. Oke, jadi untuk kios bisa diperhatikan besok closingnya di mana. Kita lanjut lagi di sini ada saham JPMF. JPMF hari ini ditutup di harga 87 dengan persentase min 6,45%. Jadi auto reject bawah. Volume hari ini juga cukup tinggi. Cukup kecil ya kalau kita bandingkan dengan kemarin. Kalau kita lihat yang akumulasi ada SQ, YJ, dan DR. Distribusi ada HP, KK, dan CC. Rata-rata harga di 89. Dan sementara waktu untuk JPMF ini sudah di bawah EMA 90, namun masih di atas EMA 34 dan 21. Jadi perlu diperhatikan lagi. Ini saya delete dulu ya untuk garis-garisnya, agar teman-teman tidak bingung untuk memahami area support dan resistennya ya. Sementara untuk area supportnya sendiri di 85 dan untuk resistennya sendiri di 114 ya. Apakah area resisten ini bisa ditembus atau bisa dicapai ya seperti itu? Ya, kita coba cari tahu di sini. Jadi untuk JPMF ini area supportnya di 85, jadi selama harga closing masih di atas 85, teman-teman yang mau hold masih bisa. Tapi kalau harga closing sudah di bawah 85, ya teman-teman seharusnya sudah stop loss ya. Jadi besok kemungkinan bisa menjadi hari penentuan. Apakah besok harga closing JPMF ini sudah di bawah 85 atau belum? Kalau harga sudah di bawah 85, teman-teman seharusnya sudah stop loss ya. Tapi kalau masih di atas 85, nanti teman-teman bisa hold saja dan tunggu untuk area take profit-nya di 95 dan selanjutnya di 114. Tadi yang rata-rata harganya di 89 ya, dan yang akumulasi ada SQ rata-ratanya juga di 89. Semoga saja JPMF teman-teman bisa selamat ya. Kita lanjut lagi, di sini ada saham Doit. Saham Doit hari ini ditutup di harga 344 dengan persentase min 1,71%. Kalau kita lihat yang akumulasi ada YP, GR, dan MG. Distribusi ada SQ, PD, dan EP ya. Rata-rata harga di 358. Sementara harga closing hari ini ditutup di area support ya, di area sini. Jadi kita lihat saja besok apakah Doit akan lanjut lagi turun. Kalau seumpamanya Doit lanjut lagi turun ya, kemungkinan besar akan menuju ke 330 ya, area supportnya di 330. Tapi kalau teman-teman yang mau take profit, seharusnya besok bisa lah at least menyentuh di area resisten di 358 ya. Jadi sementara waktu untuk Doit, area supportnya di 330 dan resistennya di 358. Oke ya teman-teman, yaitu merupakan area support dan resisten yang cukup kuat juga kalau saya lihat. Dan kalau kita lihat yang akumulasi tadi ada YP, GR, dan MG, distribusi ada SQ, PD, dan EP. Rata-rata harga di 358. Sesuai untuk area resisten yang sudah saya buatkan sebelumnya. Jadi bisa dilihat saja kalau semuanya teman-teman nanti bisa nanti teman-teman masih rugi, nanti bisa averaging down di area support yang sudah saya tentukan. Kita lanjut lagi di saham terakhir kita ada saham Agro. Saham Agro hari ini ditutup di area support ya. Agro ditutup di area support dan di mana ditutup di harga 2000 dengan persentase min 2,9%. Dan kalau kita lihat yang akumulasi hari ini ada PD, YP, dan YU. Distribusi ada DX, IF, dan CC. Rata-rata harga di 2044 ya untuk Agro ini. Dan harga closing tepat sekali di EMA 90, namun masih di bawah EMA 34 dan 21. Apakah Agro ini akan melanjutkan kenaikan harga? Besok merupakan hari penentuan teman-teman ya.
Besok merupakan hari penentuan apakah agro harga closingnya sudah di bawah 2000 atau belum. Kalau harga agro sudah di atas 2000, teman-teman masih bisa hold. Tapi kalau harga agro sudah di bawah 2000, teman-teman seharusnya sudah stop loss ya. Saya ingatkan kembali, kalau harga agro sudah di bawah 2000, teman-teman bisa stop loss, tapi kalau masih di atas 2000, teman-teman bisa beli. Besok merupakan hari di mana kita menjadi penentuan apakah agro bisa kita hold atau kita cut loss ya, seperti itu ya. Jadi untuk area supportnya di 2000 ya, tepat sekali untuk harga closing hari ini, dan untuk resistennya di 2070 dan selanjutnya di 2180. Kalau besok banyak yang akumulasi dan bullish, ini pertanda baik sekali untuk agro untuk reversal ya. Untuk reversal. Jadi untuk agro demikian, stokastik juga sudah berada di area oversold atau jenuh jual ya, semoga saja agro bisa naik ya, dan harga closing masih bisa di atas 2000. Tadi yang akumulasi ada PD rata-rata harganya di 2062 dan average-nya hari ini di 2044 ya. Semoga saja besok bisa diangkat naik lah ya untuk agro. Jadi demikian pembahasan saya mengenai seputar saham yang telah teman-teman ajukan di grup Telegram. Semoga bermanfaat. Saya Mercang dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Goodbye.